Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Nah, ini kondisi bibit kita yang baru kita pindah, kondisinya masih stres ya teman-teman ya. Nah, ini begini, masih stres. Ini PPKS 239 kita masih stres. Kemarin tuh salah ya, mindahnya terlalu udah tinggi teman-teman ya. Maunya sudah dari kecil itu sudah kita pindahkan ke sini, dan di sini juga banyak hama monyetnya teman-teman ya. Makanya ya kita pasang rengge keliling seperti ini, dan kita ada pondoknya juga tempat kita stay kalau musim hujan ya teman-teman ya. Nah, beginilah kondisi dan situasinya ya. Nah, ini baru kita lakukan pemupukan juga teman-teman. Nah, kita pakai NPK Mutiara teman-teman. Nah, itu makanya di pembibitan untuk harga bibit itu lebih mahal ya teman-teman. Sekitar kalau bis unggul kayak seperti ini teman-teman, yang betul-betul unggul ya, sekitar 50.000 per pohonnya yang siap tanam ya. Kalau yang kecil seperti punya saya ini sudah masuk harga 35.000 ini teman-teman. Kalau di pembibitan resmi ya 35.000 begini nih ya. 35.000. Kenapa? Itu pun untungnya sedikit teman-teman. Untungnya sedikit ya. Itu pun untung ya, kalau dipikir untung teman-teman. Kenapa? Di setiap per 3 bulan atau per 2 bulan untuk sawit kecil seperti ini kita pupuknya menggunakan Mutiara teman-teman. Kalau enggak dia enggak hijau. Makanya saya katakan kalau kita bibit itu kita pakai untuk dijual sebenarnya enggak untung banyak teman-teman. Itu kelihatan untung itu karena pas jualnya banyak, sebenarnya untungnya sedikit sekali, apalagi untuk pembibitan. Makanya saya nggak heran kalau pembibitan tuh jualnya 50, untuk bibit-bibit jenis semiklon itu sekitar 55.000 per pokok. Itu sebenarnya untungnya paling sedikit tuh paling 2.000 teman-teman. Itu pun kalau untung, kalau dihitung-hitung kalkulasi ya, untuk pembelian pupuk itu ya di masa remaja atau masa kecil seperti ini nih, belum lagi yang mati, belum lagi yang masuk seleksi teman-teman. Pokoknya untungnya sedikit untuk pembibitan ini. Makanya saya kemarin mau bikin pembibitan seperti ini ya, saya pikir-pikir lagi teman-teman, karena kemungkinan untungnya sedikit ya teman-teman ya. Untungnya sedikit, lebih banyak capeknya daripada untungnya. Ini karena kita mau kita tanam sendiri, dan ada juga yang mau mesan ya teman-teman, mau. Sebenarnya lebih untung tuh kalau kita jual bibit yang kecambahan teman-teman. Kalau ada yang mesan kita belikan, itu agak untung ya teman-teman ya. Karena kita orang yang nyemai sendiri, tanam sendiri teman-teman. Daripada kita bikin pembibitan seperti ini, menunggu waktu yang lama, putaran uang juga lambat teman-teman. Ya sebenarnya saya kalau ada yang mesan ya, saya cuma belikan lewat, kalau jenis PPK saya belikan lewat aplikasi My Sawit. Di situ saja saya jual. Tapi kalau untuk sama keluarga sendiri saya nggak cari untung teman-teman. Sama orang lain kita cari untung ya, palingnya untungnya lumayan teman-teman. Per kantong itu ya cukuplah untuk beli bensin teman-teman. Karena kalau kita jualnya dalam jumlah kecil, biasanya kalau orang beli cuma 200 100 itu biasanya ya cukup uang bensin saja teman-teman ya. Karena untuk beli bibit unggul ini dia nggak seperti beli sawit abal-abal di toko online seperti itu. Dia harus 2 kali transfer kita. Nanti transfer harga bibit, kemudian kita transfer lagi harga pengiriman teman-teman ya. Seperti itu harga pengiriman. Belum lagi prosesnya belibet teman-teman. Makanya saya katakan kalau beli bibit unggul ini memang prosesnya susah. Makanya saya sarankan memang kalau yang punya uang ya silahkan beli unggul. Kalau masih modal-modal tipis ya silahkan beli abal-abal. Karena hasil itu tergantung perawatan teman-teman. Bukan berarti kita tanam sawit abal-abal tuh masuk dalam apkir semua, enggak. Karena saya nanam sawit abal-abal ini banyak teman-teman. Dan saya kalau ngontrak sawit atau beli lahan sawit, banyak ketemu tuh sawit abal-abal. Tetapi hasilnya ya alhamdulillah. Teman-teman bisa lihat sendiri di video-video saya ya, dalam 1 hektar ya minimal ya dapat 1,4 ton tiap kali panen, minimal 1 ton 1 hektar. Makanya saya tidak ragu, makanya sering katakan ya, saya katakan ya teman-teman ya, sering saya katakan ke orang yang nggak percaya dengan video saya, nggak percaya dengan omongan saya, ya silahkan sawit Anda saya kontrak.
ya. 1 tahunnya ya 50 juta, 1 tahun 5 tahunnya 50 juta. Berani saya kontrak, walaupun sawit itu bentuknya kuning-kuning kurus, berani. Nanti saya akan pupuk, cukup 1 kali 1 tahun saja untuk pemupukan. Saya ya pribadi, sawit saya tebaskan, bersihkan, kayu-kayu gulmanya ndak. Untuk penyemprotan saya paling 1 kali 1 tahun. Saya jarang melakukan penyemprotan karena saya itu sudah trik saya teman-teman, untuk mempertahankan hasil panen ya, seperti itu, untuk mempertahankan hasil panen. Mungkin yang nggak percaya, yang nggak suka lihat bentuk sawit sahabat, ya nggak bisa mengikuti cara saya teman-teman ya. Ikuti cara teman-teman sendiri. Kalau saya sebenarnya seperti itu, karena hasil sawit yang selama saya rasakan, masih tetap bertahan terus ya teman-teman. Walaupun ya itu tadi, kondisi kebunnya sahabat teman-teman. Nah ini seperti ini kondisi bibit kita ya. Ini karena baru kita pindah, masih stres. Ini sudah masuk 3 bulan ya teman-teman, sudah masuk 3 bulan, masih stres parah karena kemarin sudah kita potong semua untuk daunnya. Nah di sini lagi saya katakan teman-teman ya, memang pilih sawit unggul itu lebih bagus teman-teman, tetapi yaitu tadi lebih bagus, tapi yaitu tadi harganya cukup lumayan teman-teman, dan proses panennya juga cepat. Kalau kita nanam sawit unggul ini di 2 tahun sudah bisa panen ya, udah panen perdana. Itu sudah kita rasakan, kita praktekkan langsung. Beda halnya dengan abal-abal ya. Kalau untuk sawit abal-abal itu dia di 4 tahun baru bisa panen perdana ya, karena dia proses buah menuju ke dompet itu dalam 1 tahun tuh nggak bisa teman-teman, belum bisa, belum ada dompetnya dalam 1 tahun. Dia besar batang aja dulu. Itulah sawit abal-abal teman-teman ya, saya katakan. Nanti kalau usianya di 7 tahun itu sudah hasil normal. Tetapi untuk sawit abal-abal ini ya usianya sampai 15 tahun saja ya teman-teman, untuk hasil puncaknya ya. Setelah umur 15 tahun lebih sudah hasilnya sudah loyo teman-teman, sudah menurun betul ya. Maka saya katakan ya, kalau punya modal ya beli sawit unggul di pembibitan-pembibitan resmi teman-teman, banyak. Kalau saya cuma bisanya, kalau jual bibit begini ini rugi saya, menurut saya teman-teman ya. Apalagi orang mesan lama baru diambil ya, tunggu besar dulu di kita, belum kita modal mupuknya, nyemprotnya. Ini kan sawit seperti ini teman-teman ya, kita harus nyemprot pakai itu anti jamur segala macam, bercak daun tuh banyak sekali ya teman-teman obatnya yang kita pakai untuk perawatan bibit kecil seperti ini. Apalagi jenis unggul seperti ini teman-teman, perawatannya lebih ribet dan sulit ya teman-teman untuk di pembibitan. Makanya saya heran harganya mahal ya. Nah itu untungnya sedikit teman-teman ya, untungnya sedikit. Kalau menurut saya, sudah kalkulasi saya sedikit untungnya. Makanya lebih baik itu sebenarnya kalau jual bibit itu kecambah ya, enak kecambah. Kita nggak repot mau libet, belum mikir harga polibet, kita tinggal biaya ongkir dan transfer saja sudah dapat hasil ya teman-teman. Nah nggak perlu nunggu lama, jadi putaran uang itu lebih cepat. Makanya saya kalau orang ikut mesan seperti ini, bibit seperti ini, saya nggak terlalu mau jual gitu ya teman-teman ya. Kecuali kalau sama teman-teman sendiri, karena kasihan ya, karena kita nggak enak juga sama teman sendiri. Ini mau kita pakai sendiri ya bibitnya sebenarnya, untuk kita replanting atau kita dapat lahan baru, lokasi baru teman-teman ya. Nanti akan kita tanam bibit kita ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini mau berisik ini.